Saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya pernah tersentak oleh sebuah berita di televisi ketika seorang driver ojek online meninggal di dalam perjalanan pelayanan untuk mencari pelanggan, dan juga di jalanan itu dia meninggal. Setelah diteliti oleh polisi dan wartawan, pada akhirnya ditemukan bagaimana kebutuhan keluarga membuat driver ojek online ini bekerja super keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hariannya, tapi juga untuk pendidikan anak-anaknya. Bahkan juga ada satu anaknya yang sedang sakit. Berita seperti ini tentu saja bisa menyentuh banyak orang, tetapi apakah membuat pelajaran tersendiri di dalam kehidupan kita? Luar biasa bahwa teladan hidup seorang driver ojek online tadi sungguh-sungguh menggambarkan bagaimana cinta itu melahirkan pemberian diri yang seutuh-utuhnya. Cintanya pada keluarga membuat dia seperti tidak memandang apa yang harus dikorbankan dari dirinya sendiri, bahkan sampai mencurahkan atau memberikan nyawanya sebagai akhir atau puncak dari pemberian diri itu. Bukankah peristiwa kemurahan hati seperti ini juga adalah peristiwa Allah? Bagaimana Tuhan Yesus memberikan diri seutuh-utuhnya untuk kita, agar kita ditebus dari segala kekurangan dan dosa kita. Untuk itu tak heran kalau kemudian Yesus juga sebelumnya telah berfirman dengan kata-kata yang sangat indah yang dicatat di dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah gambaran yang sangat alami ketika orang menabur benih. Kalau benih itu tidak dijatuhkan ke tanah, membusuk dan mati, atau mati dan membusuk, ya orang tidak akan memetik apapun dari buliran-buliran padi atau gandum. Tetapi jika itu dijatuhkan ke tanah menjadi benih yang kemudian bertumbuh, sungguh benih itu akan mati, tetapi justru melahirkan buah yang melimpah. Itulah hidup Yesus yang telah ditunjukkan kepada kita semua. Lewat pemberian dirinya, terjadilah hidup yang melimpah bagi alam semesta, terlebih bagi umat manusia. Bagaimanakah dengan kita untuk mengekspresikan cinta Kristiani seperti ini? Apakah kemudian kita juga di dalam hidup ini tergelitik untuk merasakan cinta kasih Allah tadi menggerakkan apa di dalam hidup saya? Apakah kemudian mengubah saya juga menjadi orang yang murah hati? Apakah murah hati itu? Orang murah hati itu bukan orang yang sekedar adil. Kamu beli 5, saya beri 5. Kamu beli 7, aku beri 7. Bukan. Tetapi orang yang mau memberi lebih dari dirinya sendiri. Saya masih ingat firman lain ketika Yesus berkata, kalau orang disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau orang diminta bajumu, berikanlah jubahmu juga. Untuk mengatakan jangan hanya terbatas pada permintaan orang, tapi sejauh matamu melihat bahwa dia memerlukan, berikanlah lebih. Itulah yang telah dihidupi Yesus, yang mestinya juga menjadi panggilan Kristiani bagi kita semua untuk memberikan diri seutuh-utuhnya dan selimpah-limpahnya. Itulah kemurahan hati. Saudaraku sekalian yang terkasih, kalau kita merenungkan hal ini,
Betapa beruntungnya bahwa kita punya banyak kesempatan, baik di masa normal ketika kita masih hidup seperti biasa-biasa saja, maupun di masa pandemi ini, di masa ketika kita menghadapi aneka masalah, tetapi ternyata saudara-saudara kita, tetangga kita mengalami masalah yang lebih besar lagi. Apakah kemudian kita akan berpikir, aduh, aku juga punya banyak masalah? Ya sudah tahu, banyak orang mengalami masalah. Tapi apakah kemudian dari apa yang kita miliki, dari apa yang selama ini kita temukan sebagai potensi diri kita, apakah kemudian kita nggak mau memberikan itu kepada sesama? Oh, memang maaf, aku nggak bisa memberi uang, tetapi aku bisa menolongmu untuk mengantarkan ini. Aku memang tidak bisa memberimu nasi bungkus, tetapi aku masih bisa mengantarkan dari orang lain kepadamu. Aku memang tidak bisa membelikan kamu apa-apa, tapi aku masih bisa menolong untuk membersihkan rumahmu atau menyemprot rumahmu dengan disinfektan. Hal-hal seperti ini, apakah bukan kemurahan hati? Kelihatannya sederhana, tetapi kemudian muncul dari kelimpahan orang yang menyediakan diri karena cinta akan sesama. Itulah hal-hal yang praktis yang bisa kita tempuh pada masa yang sulit ini. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, tetapi tentu ini bukan hanya panggilan di masa sulit. Di masa normal pun kita juga diajar untuk senantiasa memberikan diri. Hal ini menjadi klop dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat di Korintus pada bab 9 ayat 6. Ketika dia mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, saya kira pesannya mudah sekali. Lakukanlah sebaik mungkin, lakukanlah selagi kita bisa, lakukanlah dengan murah hati, karena hanya orang yang mau menabur banyak, dia yang akan menuai banyak. Saya kira inilah yang kemudian menjadi spirit Santo Vincentius ketika dia berbicara tentang Salus Animarum atau Silver Souls, penyelamatan jiwa. Dia meminta anggotanya, para imam-imam misi dan juga para suster putri kasih, untuk bekerja keras, meneteskan keringat, menyingsingkan lengan baju, sebagai gambaran agar kalau kita mencintai itu, ya menuntaskan pelayanan kita, menuntaskan pengorbanan kita. Hal ini sungguh-sungguh sangat menarik. Santo Vincentius sendiri juga pernah menyebutkan bagaimana itu akan menjadi semacam perwujudan dari Injil. Dia mengatakan seperti ini, betapa besar penghiburan yang akan Anda alami saat kematian tiba, karena telah menghabiskan seluruh hidup untuk tujuan serupa yang mendorong Yesus memberikan hidupnya sendiri, yaitu demi kasih, demi Allah, demi orang miskin. Saya katakan menarik sekali, karena kemudian Santo Vincentius seperti mau menggambarkan sukacita orang yang menuntaskan hidupnya, yang memberikan pengorbanan secara total di hadapan Allah dan di hadapan orang miskin. Apa yang akan dialami? Dia akan bahagia, menjadi orang yang mendapatkan penghiburan di saat-saat akhir. Kadang kita sedih juga ya, ada orang yang meninggal tetapi menjelang meninggalnya itu ada banyak beban, dan kemudian banyak semacam utang PR di dalam kehidupan ini, sehingga ketika mau meninggal pun mukanya itu masih belum tentrem, masih belum tenang, masih belum lega, sehingga wajahnya masih kelihatan ada ketegangan. Tetapi ya itu kebiasaan kita kalau melihat orang yang meninggal. Tapi di sisi lain, kadang kita itu begitu bersyukur kalau oma atau opa kita, mama atau papa kita itu meninggal dalam keadaan wajah yang tenang. Bahkan kadang wajahnya tersenyum. Menggambarkan apa itu? Menggambarkan bahwa seolah-olah hidupnya di dunia telah dituntaskan dengan baik.
Dan inilah yang mau dikatakan oleh Vincentius. Hendaknya kita sungguh-sungguh juga bekerja keras, sehingga kalau suatu ketika kita meninggal pun akan meninggal dalam penghiburan. Betapa besar penghiburan yang akan Anda alami ketika kematian tiba. Saudaraku sekalian yang terkasih, marilah kita sama-sama memberikan diri di hadapan Allah, di hadapan sesama, terlebih yang membutuhkan kita, dengan kemurahan hati, dengan kerja keras, sehingga pada akhirnya kita pun bahagia menjalani hidup. Meskipun itu bukan pertama-tama yang kita cari, tetapi saya yakin dengan cara yang kita kerjakan ini, kita bisa memuliakan Allah dengan cara hidup kita, memberikan diri seutuh-utuhnya bagi Dia yang kita abdi. Amin. Aku